Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat dan nikmat tersebut, alhamdulillah pada malam ke-17 ini kita masih bisa melangkahkan kaki datang ke masjid yang kita cintai ini. Sedangkan sebagian saudara kita sudah banyak yang berada. Salawat dan salam telah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ceramah tak panjang-panjang, paling 15 menit. Selesai 15 sampai 20 menit. Judul yang diberikan tadi membumikan nilai-nilai Al-Quran. Membumikan nilai-nilai Al-Quran. Dalilnya surat 15 surat Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran, wa inna lahafizun, dan kami juga yang akan menjaganya. Itu dalil pertama. Dalil kedua adalah kata surat ke-17 Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'ani, kami turunkan Al-Quran, ma huwa shifaa, sebagai pengobat, ma huwa shifaa'un wa la yazidul zalimina, dan tidak akan bertambah kepada orang zalim kecuali kerugian. Itu dua dalil. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di manakah semangat membumikan Al-Quran? Di mana semangatnya Bapak Ibu jemaah? Yang pertama, mungkin di sini tadarusnya sampai jam berapa? Jam 11 jam 12. Kadang-kadang 12 kadang-kadang. jam 12 kadang-kadang. Itu salah satu membumikan Al-Quran. Baik individu maupun jemaah maupun masyarakat masih tadarus. Kalau di mushola kami sudah sampai juz 21 anak-anak terus. Mungkin kalau anak Ustaz sudah lengkap gitu. Nah, beliau Al-Quran dapat kuat. Itu salah satu bentuk membumikan Al-Quran. Kalau begitu, Al-Quran wajib dijaga. Siapa yang menjaga? Orang yang beriman. Kalau orang beriman dan mau menjaga, maka Allah yang akan menjaga. Wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri yang menjaga. Memangnya ada yang merusaknya? Ada. Siapa yang merusaknya? Jawab. Tentu orang-orang yang tak senang sama Al-Quran, orang yang benci sama Al-Quran. Minimal siapa? Minimal ini pertanyaan ini sering saya sampaikan kalau kajian ya. Sama mahasiswa saya tanya, saya sama dengan beliau zaman ini. Dan sama mahasiswa saya tanya, siapa yang merasa si itu muslim atau kafir? Itu untuk mahasiswa saya. Tapi kalau jemaah aslinya apa jawab? Jawab. Si itu muslim atau kafir? Jawab. Kafir. Kafir. Nah, sebentar dasar kedua. Alasan itu yang berhubungan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan Al-Quran. Apanya bertentangan?
apa namanya, saja kawin mutlak, kawin Itu betul jawabannya. Tapi apa yang bertentangan dengan berantem perlu diketahui. Orang sekarang menambahkan Nabi Muhammad Rasul ya boleh ambil minkum. Apa kata sedikit? tidak ada dia apa Apa kata sedikit? Wa ali. Dalam surat An-Nisa ayat 65. Tapi tidak mungkin berkembang. Kenapa kalau berkembang? Berkembang hanya di Iran. Karena Syiah itu banyak di Iran. Kalau berkembang dia ke Indonesia, sedikit saja salah huruf, salah harokat, salah baris, salah banyak pendek, dia akan terbaca. Karena penghafal Quran banyak di Indonesia. Nah begitu. Al-Quran yang mushaf Utsmani ini banyak. Makanya inna nahnu nazzalna dzikra, maka Allah yang menjaganya, wa inna lahu lahafizun. Banyak orang menghafal Quran. Nah, karena Syiah berani menambah Al-Quran, maka batal keselamatannya. Memangnya boleh menambah Al-Quran? Boleh. Kalau salah baca pasti banyak penegurnya. Imam salah baca, yang berdiri di sini wajib menegur. Yang berdiri di belakang langsung menegur. Atau biasanya imam. Begitu Bapak Ibu kaum muslimin senang jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian terkait dengan membumikan Al-Quran juga, apa contohnya orang yang salah menggunakan ayat lagi? Ada contohnya kan? Contohnya ada dalam surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 11 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan lasabaquna ilaihi. Coba yang berarti. Tapi artinya jelas. Wa qala alladziina kafaru, dan telah berkata orang kafir, lil ladziina aamanu, kepada orang yang beriman. Jadi ayat jelas ya. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan, kalau seandainya khairan apa itu bermakna baik, law kana khairan lasabaquna ilaihi, kami dulu beriman. Nah di situ para penafsir banyak menafsirkan Al-Quran. Law kana khairan lasabaquna ilaihi. Mana mungkin orang kafir percaya pada Al-Quran? Nah cuma begitu ayatnya. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu, kalau Quran itu baik, kami dulu yang beriman. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di mana kekeliruannya? Saya ceritakan kekeliruannya. Dalil ini dipakai oleh orang Salafi Warabi. Apa yang dipakai? Tahlilan sesat, nuzul Quran, Isra Mi'raj bid'ah. Apalagi Maulid Nabi bid'ah. Apalagi zikir bersama bid'ah. Apalagi doa kubur bid'ah. Doa gunung bid'ah. Nah ini perlu diluruskan. Ayat ini dipakai sama mereka. Dipakai sama mereka Pak. Kalau umat tak sadar, ini ayat yang dipakai sama mereka ini. Ini ayat yang dipakai law kana khairan lasabaquna ilaihi. Perbedaan pendapat itu memang khilafiyah. Saya akui, itu memang khilafiyah. Tapi khilafiyah muncul di masyarakat itu harus didudukkan. Apa yang harus didudukkan? Kalau mengambil hadis, ada tingkatannya sahih, dhaif, palsu. Pernah dengar? Ini kajiannya beramallah dengan hadis sahih. Tidak ada yang berbeda pendapat. Tapi beramal dengan hadis dhaif baru muncul
beda pendapat. Tapi beda pendapat tidak boleh kita membenci selama dia masih muslim. Kemudian yang terakhir hadis palsu. Nah, sebenarnya sama jemaah lagi. Boleh beramal dengan hadis dhaif? Boleh Pak? Boleh Pak? Nah, imam mengatakan boleh. Apa hadis dhaif itu? Hadis yang lemah. Kenapa lemah? Karena riwayatnya ada melakukan perbuatan tercela. Apa minimal tercelanya? Contohnya saya makan berdiri, minum berdiri. Nampak kalau Bapak? Hadis saya menjadi dhaif semuanya. Kencing berdiri. Apalagi yang masih oke, mencuri sudah jelas. Tapi yang tadi itu perontohnya hadis itu menjadi dhaif. Tapi matanya isi hadis sama-sama dari Nabi. Kalau isi hadis sama-sama dari Nabi, apakah hadis itu bisa mencapai derajat palsu? Bisa Bu? Beramal dengan hadis palsu tidak boleh. Hadis maudhu namanya, ditolak. Ustaz pun yang berdiri menjelaskan kalau beramal dengan hadis palsu, menjelaskan hadis palsu juga akan disidang, ditegur sesama ustaz-ustaz yang lain. Tapi beramal dengan hadis dhaif memang beda pendapat. Nah, itu tadi doa kubur, tahlilan, semuanya dalilnya ada. Jangan ada dalil nanti sudah diberikan dalil, kok ada. Nah itu orang. Makanya orang salafi belum tentu wahabi, tapi wahabi menyamar di salafi. Bapak salah, Pak? Salah. Ustaz salah, Ustaz? Salah. Pak Imam tadi salah. Salah. Apa itu salah? Orang-orang yang beramal 3 abad setelah Nabi, semua dasarnya itu salah. Jangan ditipu. Oh, kami salafi. Memang betul anak Indonesia, bahasa Arab. Saya Indonesia. Anak salah. Betul salah. Salafi. Mengamalkan amal salah, bermanfaat salah. Cuma kawan kayak masalah. Nah, yang tahlilan ditahan, yang ini ditahan. Jadi gimana? Nah, jadi dalil yang mereka pakai waqala kafaru orang kafir lil ladzina amanu. Nah ini berarti jahat mereka. Dalil ini jelas ini berkata orang kafir kepada orang beriman. Kita dituduh kafir. Oh saya mau dituduh kafir silakan. Sama. Ilmu itu jelaskan. Pasal waqala alladzi, dan telah berkata orang kafir, jelas ayatnya, lil ladzina amanu, kepada orang yang beriman. Lau kana khairan, kalau tahlil itu baik, kalau Isra Mi'raj itu baik, Maulid Nabi itu baik, zikir berjamaah itu baik, tapi belum mengerjakan. Nah, cocok mereka pakai dalil ini. Wahai orang-orang Wahabi, Salafi. Nah, cocok. Nah, ini yang mereka pakai dan menyelinap kepada umat Islam. Memakai nama Wahabi, nama ada jelek. Wahabi itu pembunuh. Nah, pakai nama Wahabi, pakai namanya Salafi. Dijelekan lagi, bos saya membenci Pak. Saya juga salah, Bapak juga salah, Bapak juga salah, itu juga salah, Bapak juga salah, salah, semuanya salah. Kenapa salah? Karena mengamalkan amalan salah satu mazhab Syafi'i. Mengamalkan salah satu mazhab Syafi'i. Salah. Mereka juga salah, tapi mereka biasanya bermazhab Hambali. Kebanyakan Hambali karena dari Ibnu Taimiyah, ilmu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, termasuk Muhammad bin Abdul Wahhab. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kita harus membumikan Al-Quran itu juga dengan nilai-nilai. Makanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Waktu sudah habis, cuma saya mau tambah cerita sedikit. Apa saya tambah cerita sedikit? Karena
berceramah ustaz yang demikian dan paham yang demikian. Saya Ramadan kemarin ceramah di satu masjid. Saya sampaikan juga begitu. Kalau kita belajar usul fikih, ada pertanyaan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Sering dengar Pak? Saya dengar ya. Tapi ini mungkin belum didengar oleh sama masyarakat yang umum. Qaulus sahabi, maslahah masalah, syar'u man qablana, al-urfu, istihsan, istishab. Ini kajian orang yang belajar agama. Kajiannya orang belajar agama. Sebuah amalan itu disesatkan harus sampai dasar hukum, tidak sampai ke bawah tadi. Harus sampai. Tidak langsung ke Al-Quran toh, tidak langsung ke hadis. Ada dasar-dasar hukumnya. Jadi waktu Ramadan kemarin bertanyalah anak, Ustaz, apa tadi itu masalah musalah? Bertanyalah jemaah tahun kemarin. Masalah itu begini. Oke, kamu di mana sekolahnya? Saya sekolah di mana? Cuma 2 tahun. Apa jurusan kamu? Jurusan saya IPA, Ustaz. Loh, kok anak IPA sekarang belajar usul fikih? Saya kelahiran 83. Mat saya tahun 98 sampai 2001. Usul fikih itu hanya anak jurusan agama. Yang belajar kitab kuning hanya anak jurusan agama. Berarti anak man seluruh Indonesia sudah diajarkan usul fikih. Kalau begitu, Wahabi Salafi ini membahayakan oleh Kementerian Agama. Nah ini wajib saya sampaikan. Saya dosen fikih juga. Membahayakan, wajib disadari. Itu anak man benar. Jadi tahun 98 belum satu ada kurikulum itu. Tak ada sama anak man yang IPA, IPS. Jadi kadang-kadang anak kita SD, SMP, SMA dipondokkan tuh kita harus tanya juga kita fikih yang dipakainya. Karena fikih Imam Syafi'i itu punya standar. Kalau SD dia pondoknya, maka fikihnya fathul qorib. Naik sedikit, maka fikihnya fathul mu'in. Naik sedikit lagi, kitabnya i'anatul talibin. Ini dipakai fikih yang lain. Keliru nanti anak-anak kita. Jangan asal masukkan ke pesantren. Walaupun kita tidak tahu tanya, anak kamu fikihmu apa yang kamu pakai tak? Jangan asal dimasukkan anak-anak kita ke pesantren. Tapi kenal juga, apakah mereka memakai kitab Imam Syafi'i? Nah inilah nakalnya orang Wahabi Salafi ini. Mereka buat pesantren memakai nama-nama Imam Syafi'i. Sekolah-sekolah mereka memakai nama-nama Imam Syafi'i. Nakal mereka ini. Mereka menghina semua yang dalam kitab Imam Syafi'i. Berani mereka. Nah itu betul Ustaz. Berani mereka. Saya juga berani. Saya berani. Berdebat tapi tak perlu. Berdebat dan agama tak perlu. Kalau kita Indonesia Imam Syafi'i, dudukkan dulu satu. Jangan talqik. Talqik itu mencampur adukan kata. Jangan talqik mencampur adukan kata. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Sudah 20 menit. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak kita akhiri. Kita wajib membuktikan Al-Quran dan nilai-nilai Al-Quran. Jangan diselewengkan ayat Al-Quran ini. Silakan Anda menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran. Penghafal Quran banyak dan penjaga Al-Quran juga banyak. Penghafal Quran juga banyak, penjaga Al-Quran juga banyak dengan beberapa ilmunya. Makanya di masyarakat itu ilmu usul fikih itu pun mungkin dikaji Pak. Kalau kita punya anak masuk militer pertama-tama bintara atau admin masuk Kopassus masih diseleksi lagi. Seperti kajian-kajian usul fikih itu untuk anak orang-orang yang berikan Kopassus gitu. Nah, kalau belum pernah belajar, ya jamaah tentu bisa